Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang digital economy. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Adam Al-Fatah, Astri Ulansari, Dayanti Rahayu, Regina Andayani, Lili Rahmayanti, dan Muhammad Al-Hidayat Akbar. Apa itu ekonomi digital? Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, ekonomi digital adalah pasar yang dibentuk oleh teknologi digital yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa melalui e-commerce. Teknologi tersebut mencakup pertama, infrastruktur fisik atau jalur broadband dan browser. Yang kedua, aplikasi seperti Google dan Salesforce. Yang ketiga, perangkat quick access atau PC dan smartphone. Yang keempat, fungsi digital seperti Internet of Things, data analytics, dan cloud computing. Revolusi teknologi. Pada tahun 1784, terjadinya industri 1.0. Pada saat tersebut terciptanya suatu mekanisasi, mesin tenaga uap, dan weaving loom atau tenun. Pada tahun 1870, dunia teknologi mengalami kemajuan, yaitu pada industri 2.0. Terciptanya produksi massal, assembly line, dan terciptanya energi listrik. Pada tahun 1969, dunia teknologi semakin mengalami perkembangan. Di industri 3.0 terjadinya otomatisasi, terciptanya komputer, dan barang elektronik telah banyak diproduksi di mana-mana. Dan sampai hari ini telah tercipta industri 4.0, yaitu terciptanya cyber physical system dan Internet of Things. Pada perkembangan zaman di era revolusi 4.0 ini, teknologi telah banyak mengubah dunia. Para ahli banyak menemukan penemuan yang baru seperti terciptanya 3D printing, terciptanya advanced material, bioteknologi, Internet of Things, dan masih banyak lagi teknologi yang lain. Elemen yang ada pada ekonomi digital. Elemen yang pertama yaitu dompet mata uang seperti mata uang kripto ataupun aplikasi mata uang lainnya. Yang kedua, internet, robot, dan teknologi adalah segalanya. Yang ketiga, menjadikan kota dan bangsa menjadi smart dan lebih baik untuk kedepannya. Yang keempat, artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Ketiga sistem ini adalah sistem dari mesin yang meniru kinerja otak manusia untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan sendiri dan dapat juga dilakukan secara berulang. Yang kelima yaitu terbentuknya big data, data analytics, data science, dan decision science. Yang keenam, fintech, e-commerce, dan smart money. Seiring perkembangan zaman, sistem transaksi juga ikut terseret ke dalam kemajuan teknologi tersebut. Kini, transaksi dapat dilakukan dengan mudah, kapanpun dan dimanapun, hanya dengan menggunakan smartphone. Yang ketujuh, cyber security, cyber army, dan digital defense. Dengan adanya suatu keamanan dan pertahanan terhadap teknologi, sehingga keamanan data informasi pengguna teknologi akan terjamin dari kejahilan pihak ketiga. Yang kedelapan, augmented reality, virtual reality, dan hologram. Kinerja ini yaitu merangsang penggunanya akan berada di dunia lain dan berinteraksi di dalamnya. Kemudian, gambar yang akan direkamnya akan muncul menjadi 3 dimensi. Yang kesembilan, financial divergence, yaitu terjadinya perubahan pasar seperti perubahan yang terjadi pada mata uang ataupun investasi mata uang kripto. Dan yang ke-10 adalah terjadi hal besar lainnya pada sistem pembelajaran.
karakteristik ekonomi digital. Ilmu pengetahuan merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki oleh organisasi. Faktor intelijensia dari sumber daya manusia merupakan penentu sukses atau tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai objektivitasnya. Pengetahuan kolektif inilah yang merupakan nilai dari perusahaan dalam proses penciptaan produk dan jasa. Kemudian, konsep manajemen pengetahuan akan menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan di era ini. Yang kedua, digitization merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan 1. Keberadaannya telah menghasilkan suatu perubahan besar di dalam dunia transaksi bisnis. Yang ketiga, virtualisasi. Virtualisasi memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat dijangkau di seluruh calon pelanggan di dunia. Di dunia maya, seorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs internet sebagai sebuah perusahaan, seperti B2B dan B2C. Yang keempat, molekularisasi. Organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul. Bentuk molekul mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Yang kelima, internet working. Tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Demikian salah satu persyaratannya untuk dapat berhasil di dunia maya. Yang keenam, disintermediation. Ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator atau broker sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Contohnya, mediator-mediator dalam aktivitas ekonomi adalah wholesalers, retailers, broadcasters, record companies, dan lain sebagainya. Ketujuh, konvergensi. Kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu computing, komunikasi, dan konten. Yang kedelapan, inovasi. Aktivitas di internet adalah bisnis 24 jam, bukan 8 jam seperti layaknya perusahaan-perusahaan di dunia nyata. Keunggulan kompetitif sangat sulit dipertahankan mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet lain sangat mudah untuk ditiru. Oleh karena itu, inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan dapat bertahan. Manajemen perusahaan harus mampu menemukan cara agar para pemain kunci di dalam organisasi dapat selalu berinovasi seperti layaknya perusahaan-perusahaan Silicon Valley. Yang kesembilan, produksi dan konsumsi. Di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produksi dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. 10. Imediasi. Di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama, yaitu perusahaan yang menawarkan produk dan jasanya secara lebih murah, lebih baik, dan kinerja yang lebih cepat. Yang ke-11, globalisasi. Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Pengetahuan sebagai sumber daya utama tidak mengenal batasan geografis, sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan di dalam menjalankan konteks bisnis di dunia maya. Dan yang terakhir adalah discordance. Ciri khas terakhir dalam ekonomi digital adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jumlah usaha di sektor ekonomi digital di Indonesia, yaitu di bidang e-commerce sebesar 35,48%, di bidang fintech sebesar 5,34%, di bidang game sebesar 5,54%, dan di bidang lainnya sebesar 5,63%. Perusahaan startup bernilai tinggi. Asia Tenggara adalah wilayah yang memiliki unicorn paling banyak. Startup dengan penilaian lebih dari 1 miliar US dollar di wilayah Asia setelah China dan India. Dampak signifikan
signifikan ekonomi digital terhadap perkembangan ekonomi. Sektor transportasi dan pergudangan pertumbuhan lebih dari 7%. Pertumbuhan yang tinggi ini salah satunya didorong pertumbuhan e-commerce dan transportasi on-demand, Gojek, dan Grab. Sektor informasi dan komunikasi masih menunjukkan tren pertumbuhan di atas 7% di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjadi indikasi peningkatan peran ekonomi digital. Pertumbuhan sektor tenaga kerja sektor TIK meningkat pesat. Potensi ekonomi digital Indonesia. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2020, salah satunya melalui penerbitan Roadmap E-commerce. Pada tahun 2019, ekonomi digital Indonesia sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai 40 miliar US dollar. Berdasarkan Google, Temasek, dan Bain & Company pada tahun 2019, Indonesia memiliki perkembangan ekonomi internet terbesar dan tercepat di kawasan Asia Tenggara. Industri makanan dan pariwisata halal di era ekonomi digital. Pada saat ini, industri halal sedang berkembang. Mulanya, industri halal hanya bergerak di sektor makanan, kemudian berkembang ke sektor finance, dan akhirnya berkembang di sektor lifestyle, termasuk di dalamnya pariwisata. Wisata halal merupakan bagian dari industri yang ditujukan untuk wisatawan muslim, di mana pelayanannya merujuk pada aturan Islam yang diterapkan sesuai syariat, seperti adanya rumah makan bersertifikat halal, hotel halal, dan masjid-masjid di tempat umum. Kemudian kolam yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya minuman keras, dan tersedianya keuangan syariah. Tantangan yang dihadapi ekonomi digital. Pada negara maju, yaitu pertama adanya resiko sistematik, yang kedua governance, yang ketiga permasalahan koordinasi dengan sektor swasta. Negara berkembang, yaitu pertama, biaya tinggi untuk implementasi industri 4.0. Yang kedua, menghubungkan daerah terpencil dengan kepadatan penduduk rendah. Yang ketiga, kesulitan menciptakan kesempatan kerja baru. Alat komunikasi yang akan berkembang di era digital ekonomi, yaitu digital marketing dan internet digital. Digital marketing adalah suatu usaha untuk memasarkan bermacam-macam produk dengan menggunakan alat digital yang semakin canggih dan akan lebih efisien dalam memasarkan produk lewat iklan pada seluruh website, aplikasi, perangkat mobile, dan hal lainnya. Internet marketing adalah mempromosikan produknya menggunakan internet untuk menarik pembeli dan merupakan bagian dari digital marketing. Potensi otomatisasi berdasarkan sektor yang akan berkembang di digital ekonomi. Bentuk teknologi yang telah terbentuk. Pertama, digitalisasi marketplace, digitalisasi pariwisata, digitalisasi pendidikan, dan digitalisasi pasar kerja. Dengan adanya teknologi, digital akan menimbulkan potensi kehilangan pekerjaan di beberapa negara dengan persentase job loss sebagai berikut. Tantangan pengembangan ekonomi digital e-commerce di Indonesia. Demikianlah pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.